Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in astaqul hadithi kalamullah wa khairul hadi di Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah masyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita mensyukuri nikmat Allah yang kita rasakan pada kesempatan kali ini. Secara khusus kita disambut dengan adanya hujan. Semoga hujan yang turun di sekitar kita, di tempat kita ini, hujan yang diberkahi Allah sehingga bermanfaat untuk kita, untuk tanaman kita, untuk tanah kita, untuk seluruh lingkungan di negeri kita. Dan tetap kita mensyukuri nikmat Allah atas kemudahan, pertolongan Allah berupa kekuatan sehingga kita masih bisa beraktivitas sekaligus mendatangi majelis kita ini untuk menjadikan kita bagian dari hamba-hamba Allah yang menginginkan surganya dan keistiqomahan dan menghiasi diri kita dengan perkara-perkara yang Allah cintai sampai Allah mewafatkan kita. Kita berharap melalui wasilah duduk di majelis-majelis kebaikan, kita berharap Allah menutup usia kita dengan penutupan yang husnul khotimah. Baik, kita lanjutkan. Pembahasan tentang ibadah Kemarin telah kita jelaskan tentang ibadah, kemudian kaidah yang penting. Jadi kaidah yang penting yang perlu kita ketahui semuanya para jamaah, bahwasanya apapun bentuk aktivitas itu yang telah ditetapkan, bahwasanya aktivitas kegiatan itu berupa ibadah, maka kalau kita tetapkan, kita peruntukkan ibadah tersebut hanya untuk Allah, maka itu adalah bentuk tauhid, mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, dan memalingkan, menyelewengkan aktivitas ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat kita untuk selain Allah, maka penyelewengan tersebut merupakan bentuk kesyirikan dan bentuk tandid, menandingi Allah. Seperti itu. Kemudian telah kita jelaskan kemarin juga tentang aqsamul mahabbah, pembahasan tentang mahabbah, tentang cinta. Telah kita ketahui kemarin bahwasanya
ibadah itu memiliki rukun. Arkanul ibadah salasah, 3. Ada berapa rukun? 3. Yang pertama apa? Rasa cinta, al-mahabbah. Yang kedua rasa takut. Dan yang ketiga ar-raja, berharap. Yang pertama al-mahabbah telah kita jelaskan kemarin. Ya. Apa definisi mahabbah? Di sini disebutkan di pembahasan kita pembagian aqsamul mahabbah. Ya, 56. Tanqasimul mahabbah ila arba'ati aqsam. Di situ langsung dijelaskan pembagian rasa cinta. Rasa cinta ada berapa macam? Ada 4. Rasa cinta yang merupakan ibadah, rasa cinta yang merupakan kesyirikan, rasa cinta yang merupakan kemaksiatan, dan rasa cinta berupa cinta tabiat, alami. Ada 4. Nah, maka kita tambahi kemarin definisinya apa? Rasa cinta itu. Definisi dari al-mahabbah yaitu muwata'atul qalbi ala ma yardallahu, muwata'atul qalbi, keselarasan hati, penyesuaian hati atas semua perkara yang Allah ridhoi. Fayuhibbu ma yuhibbuhullah, maka hati senantiasa mencintai perkara-perkara yang Allah cintai. Wa yubghidu ma yubghiduhullah, dan hati membenci apa yang Allah benci. Jadi kecocokan, kesenangan hati terhadap apa yang Allah ridhoi, itu namanya cinta. Dan membenci apa yang Allah benci. Misalnya Allah yuhibbul a'mal at-thayyibah, mencintai amalan-amalan soleh yang baik. Dan juga al-aqwalul thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Wa yuhibbus sholihin, mencintai orang-orang yang soleh. Ya, Allah mencintai amalan, ucapan, ya, dan mencintai pelaku-pelaku kebaikan. Dan yubghidul a'mal al-muharramah, membenci amalan-amalan yang diharamkan, ucapan-ucapan yang diharamkan, dan membenci pelaku kekufuran dan kemaksiatan. Ya, sehingga menimbulkan, menggerakkan hati kita untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa kita tergerak untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar? Karena adanya rasa cinta. Oleh karenanya praktek rasa cinta ini tidak sempurna kecuali dengan ya kita mencintai, menolong dan dekat kepada yang kita cintai. Yaitu kesesuaian kita, keserasian kita, kecintaan kepada perkara-perkara yang memang Allah cintai, dan membenci apa yang telah Allah benci. Maka Allah mencintai keimanan, wa taqwa, ketakwaan,
dan membenci kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Sehingga jamaah, maka kullama isdadal qalbu, semakin hati kita ini bertambah hubban lillah, cintanya kepada Allah, ya, maka bertambah pula ibadah kita, kecintaan kita untuk memegang ibadah, ya, sergap ibadahnya kepada Allah juga semakin bertambah dan tinggi. Ini. Maka kalau ibadah kita pun semakin meningkat dan bertambah, maka ya, kecintaan kita kepada Allah semakin tinggi dan kita senantiasa berusaha menjaga ibadah kita agar senantiasa ikhlas diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini. Dan telah kita jelaskan sebelumnya dulu perkara-perkara yang menggerakkan hati kita untuk bisa mencintai Allah. Ada berapa perkara? 2, ya, yaitu dengan kathratu dzikrihi subhanahu wa ta'ala, memperbanyak zikir. Ini bagian cara agar kita bisa menumbuhkan hati kita untuk cinta kepada Allah, memperbanyak zikir. Dan zikir ini luas bentuknya, zikir hati, zikir lisan, zikir anggota badan. Zikir hati berupa keyakinan-keyakinan yang benar terhadap apa yang telah Allah tetapkan dan Rasulullah tetapkan. Secara lisan, perkara-perkara ucapan yang disyariatkan. Dan anggota badan berupa kita berbuat dengan melakukan aktivitas, menggunakan segala apa yang bisa digerakkan dari anggota badan kita untuk mencari keridhaan Allah. Itu zikir. Kemudian yang kedua, mutala'atu ni'amillah alaina, senantiasa melihat, memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Ini akan menumbuhkan rasa cinta. Ini ya, ini kemarin telah kita jelaskan masalah cinta. Enggak apa-apa, kita ulangi. Kemudian perkara-perkara yang mengurangi rasa cinta kepada Allah, apa saja penyebab hati kita kok bisa berkurang cintanya? Yaitu irtikabul ma'asi wa dzunub. Sebabnya adalah karena kita banyak melakukan perbuatan dosa dan maksiat, yang mana maksiat dan dosa merupakan najasat, najis, kotoran yang akan merusak hati dan membuat hati menjadi sakit. Kalau sudah sakit maka lemah, ya, sehingga menjadikan kecintaan kita pun menjadi loyo. Ini. Oleh karenanya dosa, pelanggaran ini bisa mengurangi seseorang dari mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai kadar dosa yang dilakukan. Meskipun tidak menghilangkan sama sekali rasa cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, hanya bisa ambles, meskipun tidak hilang sama sekali. Ini ya, maka harus kita jaga. Kemudian alamat ciri seorang hamba cinta kepada Allah. Apa alamatnya kita ini benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang pertama, an yataladzadzal abdu bi taati, senantiasa berlezat-lezat di dalam ketaatan. Jadi kita merasa lezat dan senang, nikmat sekali kalau melakukan ketaatan, dan merasa berat bagi seorang hamba untuk melakukan kemaksiatan.
ada niat maksiat atau diajak bermaksiat, maka membuat dia merasa berat. Ini itu tanda seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga sangat senang, gembira, sumringah kalau menjalankan ketaatan. Kalau tertinggal dari ketaatan merasa gelo, merasa sedih. Dan kalau dia dihadapkan oleh kemaksiatan, ya diajak bermaksiat, maka dia berusaha menghindar, menjauh, ya sedih. Ini berarti cinta. Ini ya. Kemudian ayat surah al-abdu min tilawatil Quran wa bitadabbur, memperbanyak seorang hamba dari tilawah, mentilawai Al-Quran, baik tilawah secara qiraah membaca, tilawah dengan mentadaburi memikirkan, ya membaca tafsirnya, maupun at-tadbiq tilawatul Quran bila amal, dengan mengamalkan apa yang dia pelajari dari Al-Quran. Jadi tilawah itu ada 3, ya, membacanya, kemudian memikirkan tafsirnya, maksudnya, dan kemudian tilawah Al-Quran dengan mengamalkan kandungannya. Ya, sehingga akan terpancar pada badan kita, sebagaimana dijelaskan Imam Al-Qayyim bahwasanya inna mahabbatallah tunawwir al-wajha. Sesungguhnya ya mencintai Allah ini berbuah akan membuat wajah kita menjadi bercahaya dan membuat dada kita menjadi lapang, kemudian menghidupkan hati. Demikian pula mencintai firman Allah Al-Quran ini, ya, ini juga akan membuat hati kita juga menjadi hidup. Oleh karena jika engkau ingin mengetahui keadaanmu tentang cintamu kepada Allah, maka lihatlah, ya, kecintaan Al-Quran yang ada dalam hatimu. Ini ya, ini terkait rasa cinta. Yang kedua al-khaufu. Bab selanjutnya al-khaufu, rasa takut. Ya, rasa takut. Ta'rifuhu, definisinya. Huwa infi'alun, infi'al yaitu sikap, yuhsalu yang muncul, bitawakku'i karena disebabkan rasa kekhawatiran, ma fihi terhadap sesuatu, halak dari perkara yang membinasakan, au dharar sesuatu yang berbahaya, au adza sesuatu yang mengganggunya. Ya, itu al-khaufu. Jadi rasa takut adalah wa infi'alun yusallu bitawaqu ma fihi halak au dharar au adza. Sikap yang muncul karena kekhawatiran terhadap sesuatu yang membinasakan atau berbahaya atau yang bisa mengganggu. Ini ya rasa takut.
Nah, secara khusus ketika kita kaitkan dengan rukun ibadah, maka al-khauf atau rasa takut ini adalah haibatun fil qalbi lillahi subhanahu wa ta'ala. Ya, merasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga rasa takut ini nanti akan mengendalikan anggota badannya. Jika rasa takut itu benar-benar masuk ke dalam hati seorang hamba, maka rasa takut tersebut akan membakar ya syahwat-syahwat yang syahwat tersebut berada dalam hati kita, dan juga akan melempar dunia dari hati kita. Ya, itu. Sehingga al-khauf, rasa takut ini ya bagian dari perkara yang penting ketika kita menegakkan ibadah. Maka ketika beribadah kita berusaha ya menghadirkan rasa takut kepada Allah dengan cara kita bakar syahwat kita dan kita lemparkan dunia sehingga tidak sampai menguasai hati kita. Kemudian anwaul khaufi, macam-macam rasa takut. Yang pertama syirkun akbaru, rasa takut yang buahnya merupakan syirik akbar. Jadi rasa takut sebagai syirik akbar. Wa khaufu sirri, rasa takut yang tersembunyi. Ya. Ya, khaufu sirri, rasa takut terhadap perkara-perkara yang tersembunyi. Al-khaufu sirri itu takut terhadap perkara-perkara yang tersembunyi, tidak kelihatan. Ayya khafa ghairallahi, yaitu misalnya takut ghairallahi, kepada selain Allah. Fima, terhadap perkara-perkara la yaqdiru alaihi ilallah, perkara-perkara yang tidak mampu ya tidak sanggup dilakukan, dikerjakan kecuali hanya Allah semata. Jadi khaufus syirri, rasa takut kepada sesuatu yang tidak kelihatan ini bentuknya adalah, contohnya adalah takut kepada selain Allah pada perkara-perkara yang tidak bisa dikerjakan kecuali hanya Allah yang mampu mengerjakannya. Maka ketika kita takut kepada sesuatu, misalnya sesuatu tersebut kita yakini karena bisa memberikan mudarat, bisa menyakiti, bisa membunuh, bisa merugikan, atau membuat hidup kita menjadi susah. Ini oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka. Ya. Dalam ayatnya yang panjang, innama dzalikumus syaiton yukhawifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sesungguhnya
mereka itu tidak lain hanyalah setan yang menakut-nakuti engkau dengan kawan-kawannya, ya, dengan kawan-kawannya. Ini terkait orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karenanya kalian janganlah takut kepada mereka, takutlah hanya kepadaku jika kalian benar-benar orang yang beriman. Jangan takut kepada sesuatu yang enggak jelas. Ini, ya, jangan takut. Lewat kemanapun, entah malam entah siang, nggak perlu ngebel pohon, ngebel jembatan, ngebel apa lagi untuk bisa lewat, atau harus istilahnya guangi, ya, supaya nanti diperlancar oleh yang menunggu dan seterusnya. Ini bentuk ritual yang menandakan kita meyakini ada sesuatu yang kalau tidak kita lengkapi nanti akan menjadikan bermasalah. Ini, ya, nggak boleh seperti ini. Sehingga sampai mengurungkan niat untuk bepergian, membangun, menikah maupun yang lain, gara-gara khawatir nanti terjadi apa? Malapetaka. Ini nggak boleh, ya. Ini adalah termasuk khaufusir, takut yang tersembunyi, maksudnya takut terhadap perkara-perkara yang tersembunyi. Yang kedua, muharramun, rasa takut yang haram, yaitu ayat ruka wajiban au yartakiba muharraman khaufan minan nas. Rasa takut yang haram ini adalah bentuknya yaitu ayat ruka, meninggalkan kewajiban. Jadi rasa takut yang berdampak akhirnya dia meninggalkan kewajiban. Au yartakibu muharraman, atau rasa takut yang menjadikan dia akhirnya yartakibu, terjerumus di dalam perkara yang muharraman, yang diharamkan. Khaufan, karena rasa takut, minan nas, dari manusia. Jadi takut kepada manusia haram di situ. Berarti kita kalau begitu kepada siapa nggak boleh takut, iya. Harus dibedakan rasa takut dengan beradab, beretika, sopan, santun, berbeda, dibedakan. Kita nggak boleh takut kepada siapapun termasuk manusia, tetapi kita terhadap manusia atau hamba-hamba Allah diajarkan melalui kaidah apa? Melalui muamalah yang baik, berbuat ihsan, berbuat kebaikan. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, fala takhshawun nasa wakhshawun. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia. Wakhshawun, akan tetapi takutlah, ya, kalian kepadaku. Ini takut yang diharamkan. Dan yang ketiga, jaizun, takut yang boleh. Wa huwal khaufu tabi'iyyu, yaitu rasa takut, ya, yang merupakan bawaan. Rasa takut istilah mungkin Jawanya gawan bayi begitu. Al khaufu tabi'i ini adalah gawan bayi. Kal khaufi, seperti rasa takut, minal asad, takut terhadap singa. Itu udah bawaan. Siapapun kalau lihat singa pasti apa? Takut. Ini. Wal aduwi, melihat musuh, ya, takut kepada musuh. Ini juga tabiat.
Wasultan al-jair, takut kepada pemimpin yang jair, aidzulmin, yang sewenang-wenang. Kita pun takut. Wa nahwi, dan yang lainnya. Ini ya, rasa takut yang merupakan gawan bayi. Boleh takut kepada api panas, ya nggak deket-deket, ini jaiz, boleh. Oleh karena itu Allah mengabarkan tentang kisah Nabi Musa ketika setelah berkelahi dengan warganya Fir'aun, kemudian ya ketika berkelahi qadarullah, Nabi Musa ya punya kesempatan memukul, sehingga sekali pukul langsung jatuh dan mati. Mati sudah. Akhirnya apa? Dengan kejadian matinya salah satu warganya Fir'aun ini membuat Nabi Musa merasa apa? Takut. Nah, takutnya terhadap itu ya takut kepada Fir'aun, karena Fir'aun ini sebagai penguasa yang punya kuasa, wilayah, tentara, macam-macam, bisa melakukan apa saja. Maka Allah menggambarkan fa asbaha fil madinati khaifan yataraqqab. Ya. Maka karena itu akhirnya Nabi Musa menjadi ya takut di kota itu, sambil menunggu-nunggu dengan perasaan khauf, ya khaifan, takut, yataraqqab, ya khawatir, takut untuk ditangkap dan kejar. Itu wajar. Ini Nabi Musa sendiri pun juga mengalami rasa takut terhadap penguasa. Kemudian yang keempat, ibadatun, ya rasa takut yang merupakan ibadah, ya yang merupakan ibadah. Wa huwal khaufu minallah wahdahu la syarikalah, yaitu rasa takut ya kepada Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Dalilnya adalah firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang khafa, takut ya pada saat menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memperoleh ganjaran apa? Jannatani, mendapatkan 2 surga. Dan ini yang disyariatkan, ya. Kemudian anwa'ul khaufi minallah, macam-macam rasa takut kepada Allah. Ya, ini nau'ani, ada 2 macam. Yang pertama mahmudun, terpuji, ya. Yang kedua ghairu mahmudin, tidak terpuji. Apa itu rasa takut kepada Allah yang terpuji? Yaitu huwallazi yahulu bainaka wa baina maksiatillah, yaitu rasa takut yang menghalangi bainaka, antara dirimu, wa baina maksiatillah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perkara yang bisa menghalangi antara kita dengan berbuat maksiat kepada Allah. Fayahmiluka ala ada'il wajibat, yang rasa takut ini membuat kita terarah untuk adai, menunaikan al-wajibat, kewajiban-kewajiban. Wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Jadi rasa takut kepada Allah yang terpuji itu adalah rasa takut yang mencegah kita dengan kemaksiatan atau berbuat maksiat kepada Allah, yang membuatnya
ini ada wajibat, menunaikan kewajiban-kewajiban dan meninggalkan kemaksiatan. Nah, ini yang terpuji. Adapun yang tidak terpuji yaitu rasa takut, huwallazi yahmilul abdu alal ya'si wal kunuti min rahmatillah. Rasa takut yang mengantarkan seorang hamba alal ya'si. Ya'si itu apa? Putus asa. Ya, putus asa, merasa apa? Putus harapan min rahmatillah, dari rahmat Allah. Ini tidak boleh kita merasa putus asa ya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk perkara yang diharamkan. Nanti kita bahas ketika kita membaca atau membahas pada pembahasan kitab tauhid insyaallah. Nah ini ya, ini macam-macam apa rasa takut. Nah, perkara-perkara yang menggerakkan hati untuk bisa takut kepada Allah. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan ya, perkara-perkara yang bisa menggerakkan hati seorang hamba takut kepada Allah adalah dengan mutala'atu ayatil wa'id, senantiasa mendalami, memikirkan, menghayati ayat-ayat ancaman. Jadi kalau kepengen takut, wedi, ajrih, bukalah ayat-ayat yang berisi tentang ancaman. Itu membuat kita takut. Ya, dan peringatan-peringatan, perkara-perkara berkaitan dengan hisab, ini akan membuat hati menjadi takut. Ini kemudian terakhir yaitu ar-roja. Definisinya ar-roja, definisinya ta'rifuhu bimakna at-tawaqqu'u wat-tama'u wal amalu wantidharu asy-syai'i al-mahbubi. Ya, definisi roja yaitu at-tawaqqu'u wat-tama'. At-tawaqqu'u yaitu menyerahkan, apa namanya, berharap dan menunggu, menanti sesuatu yang dicintai atau diinginkan. Ya, jadi berharap adalah kita berharap dan menanti sesuatu yang diharapkan atau dicintai. Itu namanya roja. Atau at-tama'u fi karamillahi wa fadlihi, berharap karunia Allah dan keutamaannya. Ini namanya roja, yaitu at-tama'u fi karamillahi wa fadlihi, berharap. Toma itu bahasa Indonesianya tamak juga. Tahu tamak nggih? Napa tamak? Rakus. Toma, tamak itu bahasa Arabnya sama. Berharap pada karunia Allah, kemurahan Allah dan keutamaannya. Aksamuhu, pembagiannya salah satu aksamin, ada 3 perkara. Jadi roja terbagi 3. Yang pertama rojaun ibadah, berharap yang bernilai ibadah. Yang kedua rojaun mahmudun,
berharap yang bernilai terpuji. Afan ya. Yang kedua adalah rojaun syirk, berharap yang berbuah kesyirikan. Yang ketiga roja'u tabi'i, berharap yang merupakan gawan bayi atau tabiat. Ini ya kita jelaskan setelah jeda adzan. Sudah adzan toh, kita adzan dulu. Wallahu alam bishawab. Bismillah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali. Jadi berharap ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama rojaun ibadah. Rojaun ibadatun. Apa itu rojaun ibadah? Ya ini dituntut. Ya. Huwa rojaullahi wahdahu la syarikalah.
yaitu rojaullahi, berharap kepada Allah, wahdahu, semata, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini dituntut, yang merupakan rukun ibadah yang kita kerjakan. Jadi yang dimaksud dengan roja yang merupakan rukun ibadah di sini dimaksud adalah ayaf'alal abdu al ibadah. Seorang hamba itu ketika mengerjakan sebuah ibadah, bidafi'in aidon ar-roja fi thawabillah wa rahmatih, berusaha ketika beribadah kita meminta, berharap pahala kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa rahmatih, dan rahmatnya, wa roja maradhatih, dan berharap keridhaannya, li'anna huwa nafi', karena itu yang memberikan manfaat, yang bermanfaat, yang mana Allah merupakan menjadi sandaran harapan semata, duna masiwahu, bukan selainnya. Ini sehingga harapan inilah yang menjadi sebab seorang hamba akan memperoleh semua apa yang dia inginkan, cita-citakan, yang dia kehendaki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ketika kita beribadah diniatkan, tidak hanya sekedar tengok kanan tengok kiri, wah kayak iki wis wayahe menjing salat ya melu-melu. Kenapa salat Kang? Ya iki wis isya ya. Harus hati kita harus apa? Dihadirkan. Kenapa kita melakukan? Karena ada muncul sebuah harapan, bukan sekedar melakukan ibadah ritual. Kenapa kok puasa? Hai umumnya do poso. Umumnya poso ya melu, nek ora melu kok isin kok ora dikane ora serawung macam-macam. Dan seterusnya. Ya, maka rasa berharap sebagai bentuk ibadah, sebagaimana juga rasa takut ketika kita hadirkan tadi sebagai bentuk rasa takut kepada Allah yang merupakan ibadah, maka kita hadirkan ya hati kita rasa takut Subhanahu wa ta'ala, ya, dari perkara-perkara yang membuat Allah murka. Nah itu ya. Oleh karenanya tadi orang-orang yang takut kepada Allah, takut menghadap Allah, dia beribadah kepada Allah, beramal soleh, tapi dia sangat khawatir ketika berhadapan dengan Allah itu dia akan mengalami sesuatu yang tidak diharapkan. Sehingga apa? Dia berharap ya nanti ketika berjumpa dengan Allah senantiasa mendapatkan rahmatnya, mendapatkan keridhaannya, maka akan memperoleh apa? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini sehingga Aisyah pernah bertanya, orang-orang yang beribadah kepada Allah dalam keadaan hati mereka apa? Wajilah. Hati mereka apa? Takut. Apakah mereka adalah orang yang beribadah karena memang ketika mereka beribadah itu sebelumnya bermaksiat, berzina, mencuri, minum khamr? Enggak. La ya Ibn Siddiq, bukan begitu wahai anak perempuannya As-Siddiq Abu Bakar. Tetapi yang dimaksud dengan orang-orang yang beramal dengan hati yang was-was, yang cemas, ini adalah walakin ar-rajul yasum wa yusalli wa yatasaddaq wa yakhafu alla yuqbala min. Tetapi yang dimaksud di situ adalah
orang yang mengerjakan ibadah puasa, sholat, bersedekah, tetapi takut, khawatir apa yang mereka kerjakan itu tidak diterima. Lah ini dimaksud. Sehingga ketika beribadah itu munculkan rasa takut. Makanya ya Hasan Al-Basri menjelaskan amil wallah bi ta'at wajtahidu fiha. Ya, beramalah kalian dengan amal ketaatan dan bersungguh-sungguhlah di dalam menjalankan ketaatan. Wa khafu, takutlah kalian anturadda alaihim, terhadap amalan-amalan yang kita kumpulkan dipersembahkan untuk Allah tetapi tidak diterima. Takutlah. Jadi jangan jumawa merasa wah pasti diterima ini, sehingga nyantai. Karena apa? Innal mu'min jama'a ihsanan wa khasyatan. Seorang mukmin itu senantiasa mengumpulkan antara berbuat baik dan khasyah, rasa takut. Wal munafik, sementara orang munafik itu isaatan wa amnan, mengumpulkan apa? Isaah, keburukan dan merasa aman. Ini ya. Kemudian wahwa nau'an, berharap ibadah ini ada dua. Jadi berharap yang bernilai ibadah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama rojaun mahmudun, berharap yang terpuji, berharap yang terpuji. Apa itu? Warrojaul al-makrunu bil amali wa ta'atillahi. Berharap yang terpuji adalah ar-roja'u, pengharapan, penantian, al-makrunu, yang diiringi, disertai, dibuktikan bil amali, dengan amalan, wa ta'atillah, dan ketaatan kepada Allah. Itu namanya menanti yang terpuji, berharap yang terpuji, mengharap yang terpuji, yaitu berharap tapi harapan tadi ada buktinya, diiringi dengan amalan-amalan dan ketaatan. Dia berharap berjumpa kepada Allah, berharap surga, berharap kenikmatan. Surga, kenikmatan, berjumpa dengan Allah itu bisa ya ditempuh dengan memperbanyak melakukan amalan ketaatan. Yang kedua, rojaun madhmumun, pengharapan yang madhmum, yang tercela. Apa itu? Warroja'u biduni amalin wa huwa amani wa ghururun. Pengharapan yang tercela adalah ar-roja'u, berharap, menanti, nginenggo biduni amal, tanpa disertai amalan. Wa huwa amani, maka ini merupakan hanya angan-angan. Wa ghurur, ghurur apa? Ketertipuan, sikap tertipu. Wah, aku pengen surga. Orang ibadah, aku pengen mangan enak, enggak makan. Saya ingin pengen punya uang, enggak bekerja. Saya ingin punya istri, enggak menikah atau enggak mencari. Saya ingin makan ikan, enggak mau mancing, gimana mau datang? Saya ingin wah pinter bisa, enggak mau ngapal, enggak mau datang ke majelis, gimana? Ini namanya angan-angan, harapan tapi tercela. Wah, aku seneng delok jagomu oke Kang. Wah jan apik, wah jan. Aku ya kepengin duwe oke. Kaya ngono kuwi. Aku ya duwe tegalan. Ning tegalane ora dipaculi, ora dibanyoni, ora dirabok, ora ditanduri, ming kepengin tok. Ini adalah harapan yang tercela. Yang berikutnya,
Nomor 2 yaitu rojaun syirk. Ya, rojaun syirkun, pengharapan yang syirik, yang menjadi syirik, yaitu roja'u ghairillah fi syai'in la yamlikuhu ilallah. Roja'u ghairillah, roja berharap, ghairillah kepada selain Allah, fi syai'in pada sesuatu, la yamlikuhu yang sesuatu tersebut tidak dimiliki, tidak memilikinya, ilallah kecuali hanya Allah sendiri, hanya Allah. Jadi berharap kepada selain Allah yang terhadap sesuatu yang tidak dimiliki oleh selain Allah. Meminta rezeki, meminta kebaikan, meminta keamanan, meminta perlindungan, tetapi kepada siapa? Selain Allah. Maka ini harapan yang sifatnya kesyirikan di situ. Kenapa? Memberi rezeki itu yang mampu hanya Allah. Menghilangkan musibah itu hanya Allah yang bisa. Melindungi hanya Allah. Dan seterusnya. Dan yang ketiga, roja'un tabi'i, berharap yang merupakan ini gawan bayi, pembawaan pada manusia, yaitu idza rajauta syai'an min syakhsin, apabila rajauta engkau berharap syai'an sesuatu, min syakhsin dari seseorang, yamlikuhu yang memiliki sesuatu tersebut, wa yaqdiru alaih dan mampu untuk melakukannya, mengerjakannya. Kakaulik seperti ucapanmu, arju an tahdhura, arju saya berharap antahdhura engkau datang. Nah, ini biasa tabiat, datang yo insyaallah. Ini kita menunggu ini, mengharap-harap yang biasa boleh seperti itu ya. Ini boleh berharap. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahadan." Faman kana yarju, barang siapa yang berharap, menanti, liqa'a berjumpa, bertemu, rabbih Allah, falyamal, maka hendaknya dia yang ingin berangan-angan kepingin ketemu Allah itu ya'mal, beramal, amalan sholihah, amalan yang soleh. Amalan yang soleh ini adalah amalan yang apa? Sesuai petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala yusyrik, dan hendaklah dia tidak melakukan kesyirikan, bi ibadati rabbih ahada, di dalam beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Ini berharap. Ya, maka di sini kita berusaha senantiasa menggantungkan harapan kita kepada Allah. Maka perkara-perkara yang bisa menggerakkan hati untuk bisa senantiasa ngarep-arep berharap kepada Allah, apa saja faktornya pendorong hati kita untuk senantiasa berharap hanya kepada Allah? Syekhul Islam menjelaskan, yaitu dengan mutola'atu ayatil karam wal hilm wal afwi, yaitu dengan senantiasa mendalami, menghayati ayat-ayat karunia, ayat-ayat kelembutan, kasih sayang, dan ayat-ayat pemaafan. Jadi ayat-ayat yang menjelaskan Allah itu maha pemaaf, pengampun,
Allah itu karunia-Nya sangat luas. Allah itu lembut dan seterusnya. Ini sehingga apa? Membuahkan kita untuk tidak putus asa meskipun kita memiliki kekurangan dosa sebanyak apapun. Termasuk ketika dalam keadaan kita merasa kesulitan, sempit ataupun sakit ataupun sakaratul maut. Dalam keadaan seperti itu harapannya yang paling besar takut atau berharap? Berharap. Kalau takut nanti malah stres, akhirnya malah jaluk bunuh diri, nggak kuat. Itulah fungsi kita belajar akidah. Ketika kondisi kita lemah, susah, harapan kita besarkan karena kita ketahui Allah karunia-Nya sangat banyak. Makanya dalam surat Az-Zumar ayat 53, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang mereka melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallah yaghfiru dzunuba jami'an, karena sejatinya Allah itu mengampuni semua dosa. Dosa apa saja. Maka di sini seorang mukmin apabila bertaubat dari sebuah dosa, maka pertobatan itu diiringi dengan rasa apa? Harapan. Harapan ini wujudnya apa? Husnudzon, berprasangka yang baik. Ini makanya orang ketika beribadah dengan sungguh-sungguh, menghadirkan syarat rukun dan seterusnya, dia ada harapan. Sebagaimana kalau kita nggak ada niat seperti orang bekerja, kalau itu nggak ada niat, ya, dia sudah bersangka buruk. Dan berprasangka buruk ini buahnya apa? Malas dalam melakukan aktivitas. Tidak ada harapan berarti. Ini atau merasa terbebani. Maka orang yang bertobat, orang yang beraktivitas ibadah kepada Allah, dia husnudzon. Apa? Bi anallaha sayaqbal taubatah. Allah pasti menerima tobatku. Wa idza da'a rabbah, kalau dia berdoa kepada Allah, dia husnudzon. Husnudzon bi anallah, bahwasanya Allah, ya, saya setuju dakwatah, pasti Allah akan mendengar, mengabulkan, mengijabahi apa yang kita panjatkan. Ini harapan yang masuk dalam setiap ibadah yang kita kerjakan. Maka tiga hal ini kita hadirkan, ya, di dalam ibadah kepada Allah. Kita masukkan rasa cinta, rasa takut, dan rasa harap, ya, dalam ibadah, sehingga membuahkan apa? Kita semangat dalam menjalankan aktivitas ibadah apapun keadaannya. Oleh karenanya setelah ini nanti insya Allah kita bahas tentang tawakal. Tawakal itulah merupakan gambaran dari ini semua. Kita bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan dengan insya Allah tawakal dan doa, ya. Itu kita nanti akan lanjutkan pada pembahasan yang akan datang. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.